Oke guys, kita ketemu lagi di channel Mantan Pelaut 1993. Kali ini gua akan meneruskan pembahasan dari video-video gua sebelumnya, yaitu pertama gua bakal bahas tentang KSEI dan yang kedua gua bakal bahas tentang broker. Langsung aja, pertama KSEI. KSEI adalah singkatan dari Custodian Central Effect Indonesia. Sedikit gua ambil definisi dari KSEI di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Kurang lebih, lembaga ini adalah sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, adalah lembaga tempat untuk menyimpan efek saham dan lain-lain, dan juga sebagai penyelesaian untuk transaksi-transaksi yang ada di pasar modal. Tidak hanya itu, setelah kalian berinvestasi di pasar modal, akan otomatis lembaga ini yang mengeluarkan kartu yang bernama Single Investor Identification atau SID, yang bisa kalian lihat contohnya. Ini adalah punya gua. Baiklah, cukup jelas. Selanjutnya gue bakal jelasin tentang broker. Broker atau pialang saham. Nah, si broker ini adalah sebuah pelantara jembatan untuk apa? Transaksi di antara mereka masing-masing. Perusahaan dengan investor melalui initial public offering, ataupun investor satu dengan investor yang lain melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Broker di Indonesia, gua bisa kasih contoh. Yang pertama, Indo Premier, Bibit, Ajaib, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentu saja itu semua sudah terotorisasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, gua udah jelasin semua komponen-komponen yang berkaitan dengan investasi saham, dari mulai OJK, BEI, KSEI, broker atau pialang saham. Jadi ada lapaknya, tempat kita membeli barang, melihat barang atau perusahaan-perusahaan Bursa Efek Indonesia, dan juga ada yang mengawasi dan melakukan pengawasan, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sekaligus mereka mengawasi transaksi kita di Bursa Efek Indonesia. Dan juga ada KSEI, tempat penyimpanan dan penyelesaian transaksi kita. Kita menyimpan aset kita secara elektronik, saham. Dulu sebelum era digitalisasi, mungkin kita masih melakukannya secara manual, membeli terus kita dapat kertas berupa kayak seperti sertifikat atau apa, karena seiring perubahan zaman dan juga supaya lebih efektif. Selanjutnya ada broker atau pialang saham sebagai pelantara perusahaan dengan investor melalui initial public offering atau penawaran saham perdana, maupun investor satu dengan investor yang lainnya dengan mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction.